Shalom, sudah dikasih Tuhan. Sebagian besar dari kita membawa tas kemana-mana untuk bepergian. Misalnya untuk bekerja, untuk sekolah atau kuliah. Dan sama seperti saya membawa tas kemana-mana ketika saya bepergian. Nah, tapi kadang-kadang saya merasa tas saya kenapa begitu berat ya. Lalu saya teliti, ternyata wow, udah begitu banyak barang-barang yang saya tidak perlukan, tapi saya bawa kemana-mana. Misalnya, ada buku bekas yang sudah habis lembarannya dan saya tidak bisa menulis lagi di dalamnya. Ada pena yang sudah rusak, yang seharusnya saya buang sejak lama. Lalu ada sisir yang terlalu besar ukurannya. Ada juga bon-bon, struk-struk ATM yang sudah buram, sehingga saya tidak bisa baca lagi dan seharusnya saya buang sejak lama. Begitu banyak sampah yang ada di dalam tas saya, dan saya tidak sadari yang seharusnya saya buang sejak lama. Demikian juga dengan pikiran kita, saudara-saudara. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah itu firman Tuhan, pikiran-pikiran yang positif, ataukah ada sampah-sampah yang ada di pikiran kita? Sampah-sampah itu seperti apa? Misalnya seperti penyesalan di masa lalu. Karena sudah masa lalu, saudara-saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kemudian mungkin ada iri hati, ada rasa jengkel, kecewa, bahkan kepahitan yang kita pelihara terus-menerus dan kita bawa selama hidup kita, menjadi beban dalam hidup kita, sehingga menghasilkan wajah kita mungkin tampak stres, tampak murung, tampak sedih dan sebagainya, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mungkin saudara pikir, itu hanya sepele, kan hanya di pikiran. No, saudara. Sampah kalau dibiarkan akan membusuk. Dan sesuatu yang busuk itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dan ini adalah kesehatan rohani kita. Dan kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga atas pikiran kita, itu akan mendatangkan celaka, saudara. Sebab ada yang di pikiran orang itu mencerminkan hati daripada orang itu. Dan dari hati orang itu akan keluar perkataan-perkataan dari orang tersebut. Sebab Lukas ayat 6:45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati-hati saudara, karena setiap pikiran kita akan melahirkan tindakan. Tindakan-tindakan kita yang terus kita lakukan, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang kita biarkan, itu akan menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu hati-hati, sampah-sampah itu harus kita buang. Sampah itu berbicara dosa, yang harus kita buang, saudara-saudara. Banyak renungkan firman Tuhan, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kebajikan, dengan pikiran yang positif. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh sebab itu mari kita jaga pikiran kita mulai hari ini, karena itu yang akan menentukan masa depan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.